Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol-ngobrol mengenai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya kalau apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Pertanyaan saat ini, pagi ini, ialah bagaimana mengajarkan kitab Yakobus kalau keselamatan hanya karena anugerah. Saya rasa saya nggak usah jelaskan judul daripada topik pembicaraan kita ini, karena memang ada sebuah permasalahan kelihatannya ketika orang membaca kitab ini apa adanya dan sepertinya kok tidak sesuai atau tidak sejalan dengan teologi yang lain dari kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dan saya rasa saya tidak salah mengundang Bapak Pendeta Chris Luti, PhD dari STT Jeffrey Makassar, dosen di bidang Perjanjian Baru. Pak Chris, apa kabar, Pak? Baik-baik saja, Pak. Ya, senang bisa ketemu lagi di Ngopas. Ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya, Pak Kris. Seperti yang saya pernah bicara dulu, kalau saya dan Pak Kris, kita ini bertukar ya. Pak Kris orang bule tapi pakai baju batik. Saya orang Indonesia tapi pakai kaos. Betul sekali. Pak Kris orang bule tinggal di Indonesia dan saya orang Indonesia tinggal di Australia. Ya, ya betul. Tapi kita satu percaya di dalam berita Injil dan juga di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita bersyukur sekali. Pak Kris, saya yakin dan percaya bahasa Indonesianya sudah semakin baik nih sekarang ini. Kalau saya boleh tahu, kata terakhir dalam bahasa Indonesia yang Pak Kris baru tahu apa itu? Kata terakhir. Aduh, saya tidak tahu, Pak. Ada lumayan banyak, tapi yang terakhir saya lupa. Seringkali kalau saya di ibadah, ada Iya, kata yang saya dengar dan saya pikir, aduh, apa kata itu, khususnya di dalam lagu, maksudnya ada iya. lirik-lirik dari lagu yang tua, dan ada yang saya tidak mengerti. Mengiring. Kemarin saya Mengiring. ya, mengiring. Saya pikir, saya lupa apa artinya mengiring. Saya harus pakai kamus sekali lagi untuk cek apa itu sekali lagi. Ya, Wah. semoga hari ini bahasa Indonesia saya bisa dimengerti. Iya, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Video-video yang kita sudah kerjakan bersama-sama menjadi berkat sekali bagi banyak pendengar dan penonton Ngopas. Kita bersyukur sekali. Pak Kris, terima kasih buat waktunya. Kita akan langsung bicara mengenai kitab Yakobus. Ini kitab yang sangat menarik nih, Pak. Karena seringkali kitab Yakobus itu dianggap tidak sesuai atau tidak sejalan dengan teologi PB yang didominasi oleh teologi Paulus secara umum. Tetapi sebetulnya permasalahannya apa, Pak, yang terjadi di dalam kitab Yakobus menurut Pak Kris, bagaimana menjelaskan secara mendasar? Biasanya yang dibilang adalah ada teks khususnya di dalam pasal 2 ayat 24 yang tidak sesuai dengan teologi Paulus. Yang tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 24 adalah, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan kita tahu bahwa menurut Paulus, khususnya dalam kitab Roma dan Galatia, bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Yesus. Jadi ada begitu banyak orang yang kalau kita baca ini tanpa konteks, tanpa pengertian, tanpa kesadaran mengenai tujuan Paulus Yakobus, tanpa penggunaan bahasa mereka, tanpa pengertian maksudnya, kita pasti akan berpikir bahwa ada kontradiksi di sini. Tapi sebenarnya seperti yang semoga kita akan lihat, tidak ada. Ya. Baik. Berarti ini sesuatu yang sangat penting sekali bagi para pastor untuk dimengerti bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi. Yang ada ialah mungkin kesalahan pembacaan secara mengambil di luar konteks ayat, di luar konteks. Betul begitu ya, Pak ya, maksudnya ya? Betul, sangat betul, sangat betul. Hmm. Ya.
Iya, sangat penting. iya, iya. Berarti, kesalahan yang umum itu adalah kesalahan yang mengambil hanya satu dan 2 ayat dan langsung dikhotbahkan. Dan oleh karena itu ini adalah sesuatu yang perlu kita dorong kepada para pastor untuk para pastor bisa memikirkan bagaimana ayat itu ada di dalam satu perikop dan perikop tersebut ada di dalam satu kitab. Berarti ini sangat penting. Ada contoh lain, Pak, menurut Pak Kris, selain dari tadi pasal 2, kemudian ada contoh-contoh lain mungkin di kitab Yakobus? Eh, Salah satu contoh yang Yakobus pakai di dalam teks itu adalah Abraham, dan yang Hmm, ditulis adalah Abraham dibenarkan oleh karena apa namanya ayat 21. Bapak kita, bukankah hmm, Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, dan kita tahu dari Roma pasal 4, Galatia pasal 3 bahwa Paulus menggunakan dia sebagai contoh seorang yang dibenarkan hanya oleh karena iman. Tapi ini masih di dalam satu argumen besar dalam iya. pasal 2 ayat 14 sampai 26. Hmm, Adakah teks lain yang sepertinya tidak sesuai dengan teks lain di dalam firman Tuhan? Selalu ada teks yang bisa dipilih di mana kita melihat, oh mungkin ini tidak sesuai dengan tulisan ini dan ini dan ini dan ini. Tapi hmm. kalau kita mau membahas surat Yakobus, fokusnya hampir selalu adalah apa yang dibahas di dalam pasal 2. Ya. Yap, jadi memang, biasanya, yang selalu diangkat itu dari pasal 2 ya terutama ya. Ya. Berarti, sekali lagi Pak, tadi Pak Kris sudah jelas sekali di awal katakan bahwa, teologi Yakobus itu adalah teologi yang sejalan dengan Paulus tentunya. Ya. Lalu bagaimana Pak Kris melihatnya ini di dalam kitab tersebut ya? Jadi, ketika kita membaca bagian-bagian yang sepertinya bertentangan, lalu apa yang harus kita lakukan, Pak, sebagai seorang pengkhotbah atau seorang pengajar? Kalau kita mau melihat ajaran Paulus yang paling sistematik berkaitan dengan soteriologi, doktrin Hmm, keselamatan. ya, Kitab yang paling sistematis adalah kitab Roma. Di dalam kitab Roma, kita melihat beberapa argumen besar. Kita semua tidak benar. Pasal 1 sampai 3 ayat 20. Setelah itu kita dibenarkan oleh iman, dan hmm, setelah itu ada beberapa argumen besar lain yang dibangun. Tapi ini pertama, kedua, yang berikut setelah itu ada pengajaran mengenai pengudusan Israel dan lain sebagainya pada pasal 9 sampai 11, dan setelah itu pasal 12 sampai 15 ayat 13 sekitar itu adalah ajaran mengenai hal-hal praktis bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Nah, hmm, apakah kita melihat hal-hal seperti itu di dalam uh, kitab Yakobus? Kita pasti tidak akan melihat semua yang ada di dalam ya, Roma di dalam kitab Yakobus, tetapi kita ya, melihat cukup banyak. Contohnya, kita semua berbuat dosa dan layak dihukum dan perlu keselamatan di luar kita. Kita lihat itu contohnya di dalam pasal 2 ayat 8. ya, Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah terus menerus sampai ayat 10. Sebab hmm, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. So hmm, maksud saya begini, sudah jelas bahwa menurut Yakobus kita semua layak dihukum, kita perlu keselamatan dari luar. Dan juga jelas bahwa menurut Yakobus para penerima surat ini sudah diselamatkan. Kita melihat itu dari pasal 1 ayat 18. hmm, Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya hmm, kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. So, menurut Yakobus, kita perlu keselamatan dari luar,
Kita sudah diselamatkan. Dan apakah setelah itu yang kita lihat dalam Paulus adalah kita harus hidup sesuai dengan identitas baru kita. Kita masih berbuat dosa, tapi kita harus berusaha untuk dengan semua kekuatan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan status baru kita sampai kita akhirnya mencapai kesempurnaan pada waktu Yesus kembali atau kita mati. Apakah kita melihat hal yang sama di dalam Yakobus? Ya. Sebenarnya fokus kitab Yakobus adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itu fokusnya, ada lebih banyak perintah per pasal di dalam Yakobus daripada semua teks lain, semua kitab lain di dalam Perjanjian Lama. Itu fokusnya, pengudusan. Sudah diselamatkan, sekarang kita terpanggil untuk hidup sesuai dengan iman kita. Apakah kita masih berbuat dosa? Ya, kita melihat pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita masih berbuat dosa, tetapi ke depan kita akan disempurnaan. Kita akan akhirnya mengalami keselamatan. Yakobus menggunakan kata sozo atau selamat 5 kali, dan 4 kali fokusnya adalah keselamatan akhir. So, kalau Yakobus bicara mengenai keselamatan, fokusnya sebenarnya adalah keselamatan di akhir. So, kenapa ini penting? Mungkin sebentar kita membahas pasal 2. Tapi baik kalau kita mengerti secara kita melihat keseluruhan ajaran Yakobus berkaitan dengan keselamatan. Kita perlu keselamatan. Kita sudah diselamatkan oleh karena Yesus. Kita kita sekarang harus menjalani kehidupan kita sebagai hamba Yesus. Tuhan, Dia adalah Tuhan kita. Itu yang ditekankan. Pengudusan. Kita masih berbuat dosa dan masa depan kita itu yakin. Nah, itu keseluruhan. Mungkin kita harus bahas pasal 2. Tapi ya, itu keseluruhan. Baik. Terima kasih banyak Pak Kris. Ini cukup komprehensif nih. Jadi memang kitab Yakobus sendiri sebetulnya adalah kitab yang tidak bisa kita pertentangkan begitu ya dengan kitab-kitab dari Rasul Paulus, karena sebenarnya ada sebuah asumsi yang saya mengerti ya tadi dari penjelasan Pak Kris mengenai siapa audiensi dari kitab Yakobus ini, yaitu orang-orang yang sudah percaya, tadi seperti yang Pak Kris katakan ya. Betul. Dia menggunakan kata saudara-saudara 19 kali. Dia mau menekankan bahwa audiensnya adalah orang yang memang sudah percaya. Ini orang yang sudah percaya. Yang dibahas di dalam teks ini bukan cara untuk diselamatkan. Sudah diselamatkan. Sudah. Ya. Dan kita perlu memikirkan hal itu ketika kita mengajarkan kitab Yakobus ini, karena sekali lagi tidak ada asumsi begitu ya, di mana maksud saya ada asumsi bahwa orang-orang ini sudah percaya dan sudah percaya kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tadi Bapak juga menekankan bahwa ada proses sanctification atau pengudusan yang ditekankan di dalam kitab Yakobus ini. Betul ya, Pak? Ya, betul sekali. Ya, itu yang ditekankan. Baik. Nah, selalu sekarang Pak, masalahnya adalah bagaimana kita mengajarkan kitab Yakobus. Karena tentunya para hamba-hamba Tuhan bergumul ini ketika mengajarkan kitab Yakobus, karena selalu biasanya godaannya ialah tidak mengkaitkan kitab Yakobus ini dengan kitab-kitab lain yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi sepertinya terisolasi dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Tapi menurut Pak Kris, apakah ada tips tertentu untuk mengajarkan kitab Yakobus? Saya pikir kalau kita mau mengajar dari kitab Yakobus dan memang semua teks di mana ada aplikasi, perlu disampaikan bahwa aplikasi itu, kalau kita bicara sama orang yang sudah percaya, sudah diselamatkan, perlu disampaikan bahwa konteks untuk aplikasi adalah sudah diselamatkan
masa depan kita itu yakin. Sekarang yang perlu kita buat adalah dengan semua kuasa Roh Kudus hidup sesuai dengan identitas baru kita. Ini penting sekali dimengerti. Kita tidak berusaha, tidak mentaati supaya kita akan diterima, akan dikasihi, akan menjadi anak-anak Allah. Tidak seperti itu sama sekali. Konteksnya selalu adalah kita sudah diselamatkan, sudah dijadikan anak-anak Allah, sudah diampuni, sudah dibenarkan, sudah sudah punya status baru. Oleh karena itu kita terpanggil untuk taat. Nah, itu yang kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18. Ini ditekankan dengan jauh lebih banyak di dalam tulisan Paulus contohnya. Di mana contohnya Efesus pasal 1 sampai 3, teologi. Pasal 4 sampai 6, hal-hal praktis. Nah, kalau kita hanya mau berkhotbah dari hal-hal praktis dalam pasal 4 sampai 6, kita tidak, ini tidak sesuai dengan konteks. Kita harus ingat apa yang tertulis sebelumnya. Betul. Aplikasinya ada di dalam konteks status kita yang sudah diselamatkan. Kolose sama, pasal 1 dan 2. Ajaran mengenai bagaimana kita diselamatkan oleh karena Yesus. Setelah itu hal-hal praktis. Pasal 3 dan 4 dan lain sebagainya. So maksud saya, konteks untuk semua kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengudusan sanktifikasi adalah kita sudah diselamatkan, masa depan kita itu yakin, dalam kehidupan ini, dalam momen-momen ini, kita terpanggil oleh Allah untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita untuk kemuliaannya. Dan bagaimana kita buat itu? Baca teks seperti apa yang ada di dalam Yakobus untuk melihat sebuah gambaran. Kita harus buat ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Bukan supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Ini sebuah PR yang sangat penting sekali untuk para pastor dan para hamba-hamba Tuhan yang mengajar kitab Yakobus, karena seringkali godaannya itu adalah hanya mengambil satu ayat saja dan mengkhotbahkan dari ayat itu, tetapi tidak betul-betul mempelajari kitabnya secara khusus ya Pak, dan terutama konteks daripada kitab tersebut. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang perlu kita perhatikan. Tetapi apakah secara umum menurut Pak Kris, surat-surat yang ada di dalam Perjanjian Baru itu selalu kita harus memperhatikan konteksnya apa? Ya, selalu. Itu cara termasuk juga surat-surat Paulus ya? Termasuk surat Paulus, Yakobus, semuanya. Itu yang kita harus buat kalau kita akan buat eksegesis yang benar. Dan juga aplikasi yang benar. Aplikasi yang benar tidak bisa dibuat kalau kita tidak mengerti konteks asli. Tujuan dari penulis asli. Bagaimana itu diaplikasikan pada abad pertama kalau kita bahas Perjanjian Baru. Kalau kita mengerti bagaimana teks itu akan dimengerti, akan diaplikasikan pada abad pertama, kita baru bisa melihat prinsip-prinsip atau bagaimana teks itu bisa diaplikasikan zaman kini. Kalau kita langsung mau ambil dari konteksnya dan berusaha untuk aplikasikan, pasti salah, pasti keliru. Pasti tidak sesuai dengan tujuan penulis. Kedua, yaitu penulis manusia, dan tidak sesuai dengan tujuan penulis utama, yaitu Allah. Kita harus baca sesuai dengan konteks pertama, tujuannya dan lain sebagainya. Ini sudah berkaitan dengan bidang hermeneutika, tapi betul. Penting sekali. Tidak boleh mengabaikan konteks. Dan kalau kita mau bahas konteks, salah satu hal yang sering kali dihadapi oleh Paulus adalah namanya legalisme. Khususnya oleh orang-orang Yahudi. Makanya dia mau menekankan bahwa kita tidak diselamatkan, tidak dibenarkan. Dia pakai bahasa benar. Kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Tetapi kalau Yakobus
konteksnya adalah namanya antinomianisme. Orang yang tidak peduli mengenai hukum Kristus, hukum sama sekali, yang mau bebas saja. Dan makanya Yakobus mau menekankan, tidak boleh seperti itu. Kehidupan kita harus merefleksikan iman kita. Kalau tidak, iman kita adalah kata-kata saja, itu bukan iman sebenarnya. Baik. Ya. Jadi penting sekali untuk kita tahu dari dua pendekatan tersebut, hal apa yang sedang hangat dibicarakan pada waktu itu yang membuat penulisan daripada Paulus atau penulisan daripada Yakobus itu dilahirkan. Iya, memang betul. Saya rasa penting sekali untuk kita mengerti hal tersebut. Dan saya yakin dua konteks tersebut adalah konteks yang cukup relevan di dalam zaman modern kita sekarang ini. Betul, Pak? Sangat betul. Ya. Ya. Jadi Manusia tetap salah. ya, betul. Jadi ketika kita mengkhotbahkan kitab Yakobus, menurut Pak Kris, kira-kira hal-hal apa yang bisa kita masukkan di dalam aplikasi kita, khususnya untuk mendaratkan kitab ini di dalam konteks modern kita? Ada tiga, kalau kita mau buat aplikasi dari teks, aplikasi selalu berasal dari teks. So ini susah dijawab karena ini konteks setiap kita pasti berbeda. Tetapi kalau kita mau melihat aplikasi yang paling ditekankan di dalam Yakobus, bisa dibilang ada tiga penekanan utama. Ada kebahayaan cinta uang, ada hikmat, kepentingan hikmat, dan ada satu lagi saya catat tadi, apa itu? Ada pencobaan. Keseriusan pencobaan. So itu tiga tema, bisa dibilang tiga tema besar dalam surat Yakobus. Pak, bolehkah kita dengan singkat, tidak terlalu lama, tapi bolehkah kita bahas apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 14 sampai 26? Karena saya pikir teks ini yang menimbulkan banyak pertanyaan dan kesalahpahaman. Boleh, silakan Pak. So pasal 2 ayat 14 sampai 26 yang tertulis, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. So yang terjadi, yang kita melihat di dalam teks ini, saya tidak mau baca semuanya, tidak ada waktu. Tetapi yang kita melihat sekali lagi pasal ayat 24 yang tertulis dan ditekankan oleh Yakobus adalah iman kita tidak dibenarkan tanpa perbuatan. Perbuatan kita berperan dalam kebenaran kita. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ini yang sepertinya tidak sesuai dengan tulisan Paulus? Saya pikir kalau kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis Yakobus di sini, ini akan jelas sekali bahwa ini sejalan dengan teologi Paulus. Satu hal yang perlu kita mengerti adalah tidak semua penulis dalam semua Alkitab dan sekarang Perjanjian Baru menggunakan istilah-istilah dengan cara yang sama. Maksud saya begini. Kalau di Indonesia, kita semua pakai bahasa Indonesia, dan kita pakai bahasa Indonesia dengan cara yang bisa dibilang sama. Kenapa? Karena sudah ada kamus, apa itu? KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu dia. Ada TV, ada YouTube, dan lain sebagainya, supaya kita melihat bagaimana bahasa Indonesia dipakai di mana-mana. Tapi bayangkan tidak ada KBBI. Bayangkan bahwa orang di Papua tidak bisa melihat dan mendengar
bagaimana bahasa Indonesia digunakan di Kalimantan. Orang Sumatera tidak bisa melihat dan mendengar bagaimana bahasa Indonesia digunakan di Sulawesi dan lain sebagainya. Yang akan terjadi adalah ada istilah-istilah yang akan digunakan dengan sedikit berbeda, konotasi yang berbeda. Dan itu yang terjadi dengan cukup banyak istilah di dalam Perjanjian Baru. Makanya kalau kita mau membuka dan menggunakan kamus bahasa Yunani, yang kita lihat adalah definisi untuk sebuah kata dalam tulisan Paulus, dalam tulisan Sinoptik Injil, dalam tulisan Yohanes, dan lain sebagainya. Kenapa itu penting? Di dalam Yakobus, dia menggunakan dua istilah yang penting sekali dengan cara berbeda dari Paulus dalam pasal 2. Dia pakai kata iman sebagai istilah untuk kata-kata saja, pengetahuan saja. Kita tahu itu karena dia menulis dalam ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dia tidak mungkin dalam tulisan Paulus, setan-setan percaya. Tidak mungkin. Karena Paulus menggunakan kata percaya untuk seorang yang bergantung pada Yesus untuk keselamatan. Yakobus pakai kata percaya untuk seorang yang bilang saya ini dan ini dan ini, atau seorang yang tahu beberapa hal, bukan seorang yang sebetulnya bergantung pada Yesus. So itu perlu dimengerti. Kata iman digunakan dengan cara yang berbeda, dan juga kata dibenarkan dipakai dengan cara yang berbeda. Kalau Paulus, dia menggunakan kata dikaiō, membenarkan, dengan sebuah cara yang sangat spesifik di pengadilan, di mana ada hakim yang bilang tidak bersalah. Dinyatakan benar. Dalam konteks hukum ya. Ya, betul. Tetapi kalau sebenarnya kata dikaiō punya arti yang cukup luas, sangat luas. Dan Yakobus, dia menggunakan kata dikaiō dengan cara yang berbeda, di mana fokusnya adalah membuktikan kebenaran. Sebenarnya ini cara di mana kata dikaiō kadang-kadang digunakan dalam Injil Lukas, dalam Injil Matius, tapi tidak digunakan seperti itu dalam tulisan Paulus. Makanya kadang-kadang kita pikir, aduh, kenapa ini berbeda? Nah, kalau begitu, kalau kita mengerti bahwa kata dikaiō dalam Yakobus selalu artinya dibuktikan benar, selalu, kita sudah bisa baca ayat 24 seperti ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibuktikan benar karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman atau pengetahuan. Nah, kalau begitu, apakah itu sejalan dengan teologi Paulus? Ya, tidak ada. Ini sangat sesuai dengan tulisan Paulus. Dan sebenarnya, tadi kita bicara tentang Abraham. Ini luar biasa sebenarnya. Karena Paulus, dia menggunakan Abraham sebagai seorang yang dibenarkan oleh iman. Pasal 15 ayat 6. Allah melihat kepercayaan Abraham dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Seperti itu dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana Abraham digunakan oleh Yakobus dalam ayat 21 sampai 23, ada tulisan mengenai Abraham. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah?
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama atau pengetahuan bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, ayat 23, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mungkin baik kalau kita ingat apa yang terjadi dengan Abraham. Dia dibenarkan pasal 15. Dia percaya kepada Yesus dan itu diperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Itu pasal 15 ayat 6. Persembahan Ishak pasal 22. Setelah dia percaya. Dengan kata lain, oleh karena dia percaya, dia berbuat hal baik sebagai hasil imannya. Nah, itu yang kita lihat di dalam Yakobus juga. Dia sudah percaya dan sebagai hasil iman Abraham, dia siap untuk mempersembahkan anaknya. So, contoh yang digunakan oleh Yakobus itu sesuai dengan teologi Paulus. Rahab dalam ayat 25 dan 26. Dalam Ibrani pasal 11, Rahab dideskripsikan sebagai seorang yang beriman. Dia percaya. Dan oleh karena dia percaya, dia menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia dibenarkan melalui perbuatan-perbuatannya. Nah, ini yang perlu dimengerti. Sebenarnya ini sangat sesuai dengan teologi reformator yang bilang kita we are saved by faith alone, but the faith that saves is never alone. Never alone. Maksudnya kita dibenarkan oleh iman saja. Tetapi iman yang menyelamatkan selalu menghasilkan buah. Selalu. Dan kalau tidak menghasilkan buah, itu bukan iman yang menyelamatkan. Percuma iman itu. Amin, Pak. Amin. Terima kasih banyak, Pak Kris. Saya rasa itu merangkum sekali kalimat terakhir itu, pembicaraan kita. Dan saya yakin dan percaya seperti yang Pak Kris tadi sudah tekankan beberapa contoh di dalam kitab Yakobus dan juga dari Rasul Paulus, perbedaan penggunaan kata-kata dan bagaimana pentingnya untuk kita mengerti bahasa asli dan juga bagaimana pentingnya untuk kita memiliki kamus bahasa Yunani untuk melihat perbedaan penggunaan itu. Saya rasa itu adalah sebuah PR besar yang harus dilakukan oleh para pastor. Soalnya Pak, ketika para pastor, para hamba Tuhan masuk ke ladang pelayanan, biasanya sudah lupa semuanya pelajaran Yunani. Dari bangku kuliah sudah tidak pernah disentuh lagi. Tetapi ini Pak Kris mengingatkan kepada kita betapa pentingnya bahasa asli dan betapa pentingnya penggunaan yang berbeda dari penulis yang berbeda. Wow, terima kasih banyak Pak Kris untuk waktunya. Waktu harus memisahkan kita pada saat ini, tetapi kita bersyukur sekali untuk pembicaraan ini dan saya yakin dan percaya masih banyak pertanyaan daripada para pendengar dan para penonton dan tentunya saudara bisa tinggalkan komentar di bawah video Anda di YouTube supaya apabila ada komentar-komentar tertentu kami bisa memfollow up-nya dan saya yakin Pak Kris juga kepingin mendengar pertanyaan-pertanyaan daripada para hamba Tuhan. Sangat siap. Ya, Pak Kris, terima kasih banyak untuk waktunya dan kita bersyukur sekali buat waktu Pak Kris dan kita akan berdoa, kita akan bersama-sama menutup pembicaraan kita. Saya akan berdoa dan kita akan doakan bersama-sama para hamba-hamba Tuhan supaya mereka semakin setia kepada Alkitab dan juga tidak asal ambil satu ayat di luar konteks dan untuk dikhotbahkan. Mari kita berdoa Pak bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat pembicaraan kami. Kami berterima kasih buat Alkitab, firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, firman yang satu karena kami tahu itu Tuhan berasal dari-Mu, tetapi juga Engkau memakai para penulis di dalam Alkitab untuk membawakan pesan dari-Mu. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa buat kekayaan yang ada di dalam Alkitab kami, dan biarlah kiranya Tuhan Kau boleh memakai kami, supaya kami boleh setia kepada firman-Mu, kami boleh setia kepada pemberitaan Yesus Kristus melalui apa yang kami baca dari Alkitab. Terima kasih ya Bapa, Tuhan tolong kami untuk kami setia,
kepada konteks yang ada di dalam Alkitab untuk kami juga mengerti konteks tersebut dan bagaimana kami juga ya Bapa boleh setia Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan tidak ada yang lain. Terima kasih untuk teologi daripada Rasul Paulus, Yakobus, dan juga para reformator ya Bapak, yang memberikan keyakinan yang kokoh bagi kami bahwa keselamatan kami bukan karena perbuatan kami, tetapi hanya karena anugerah-Mu. Dan biarlah kiranya kami boleh mengerjakan keselamatan ini Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat pembicaraan kami, Engkau berkati Pak Kris dengan keluarganya yang melayani di STT Jeffrey. Engkau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Amin.